Salam, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam sudah menyertai kami dan membangunkan kami di pagi hari ini untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarkanlah tuntunan-Mu dan Roh Kudus itu dapat memberikan pemahaman kepada kami agar kami dapat mengerti maksud
Demikian juga firman yang senantiasa kami baca setiap saat, agar dapat kami pakai untuk melayani Dikau Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sesuai dengan Sabda Bina Umat pada Minggu Paskah keempat tanggal 22 Mei 2025 di pagi hari. 2 Raja-Raja 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, kemudian Elisa berkata, apakah yang dapat dibuat baginya? Jawab Gehazi, sesungguhnya ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Kata Elisa, panggillah dia. Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan mendekap seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Amin. Mari kita membaca Sabda Bina Umat dengan judul Kebaikan Berbuah Kebahagiaan, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-16, yaitu pada waktu seperti juga tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki. Harapan bagi pasangan yang berumah tangga adalah kelahiran seorang anak. Ada keluarga mendapatkan keturunan beberapa tahun sejak perkawinan mereka. Namun ada juga yang sampai saat ini masih merindukan kehadiran buah hati dalam keluarga. Berbagai usaha dilakukan agar mereka mendapatkan keturunan, seperti rutin berkonsultasi ke dokter sampai mencoba cara bayi tabung. Semua diusahakan demi kehadiran sang buah hati. Perempuan di Sunem yang peduli dan melakukan kebaikan dalam menopang pelayanan Elisa merindukan kehadiran buah hati dalam keluarganya. Informasi ini diketahui Elisa melalui hambanya Gehazi. Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua, pada ayat yang ke-14. Hal ini yang menjadi pergumulannya, seperti yang dikatakan bahwa ia tinggal di antara kaumnya. Informasi penting yang didapat atas pergumulan perempuan di Sunem ini. Atas kasih dan kuasa Allah, Elisa memanggil perempuan itu di Sunem dan menyatakan bahwa pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki. Respon mendengar hal ini, ia menyatakan jangan berdusta padanya. Respon yang wajar karena ia sadar dirinya sudah lama menantikan
kehadiran anak, dan memperhitungkan usia suami yang sudah tua. Kebaikan yang dilakukan berbuahkan kebahagiaan. Hari ini kita belajar bahwa setiap kebaikan yang diberikan merupakan taburan bagi kebaikan diri. Memang setiap kebaikan yang dilakukan tidak boleh mengharapkan sesuatu yang akan diperoleh. Namun Tuhan melihat setiap kebaikan yang dilakukan dari ketulusan hati. Tuhan memperhitungkan sebagai anugerahnya atas setiap kebaikan yang dilakukan. Artinya, mari dalam ketulusan hati kita melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak hanya melakukan suatu kebaikan, kehendaknya kita juga berlaku dan berperilaku baik dalam kehidupan. Biarlah diri kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah hati yang tulus untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-Mu yang menjadi kebenaran abadi yang menguatkan diri kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mampukan kami untuk senantiasa memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu yang kami baca setiap saat ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa dengan membaca firman, iman kami menjadi kuat dan kami tidak akan ragu lagi akan kuasa-Mu, akan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu kepada kami. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarganya, juga dengan Dewan Pelkat PKLU bersama dengan keluarga yang senantiasa bekerja sama untuk membuat program-program agar kami warga PKLU dapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kami, dapat merasakan bahwa kami walaupun sudah tua, tapi kami dapat melayani Dikau ya Bapa, melalui perkataan, melalui pikiran, perbuatan kami, tingkah laku kami. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami melakukan yang terbaik. Biarlah namamu tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi sahabat-sahabat PKLU yang dalam pergumulan penderitaan sakit penyakit maupun dalam duka. Kiranya Tuhan tetap menghiburkan bersamalah dengan mereka senantiasa ya Tuhan, agar kami kuat menghadapi semua gumul duka ini maupun derita penyakit ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah tabib yang agung dan penghibur sejati dalam duka kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi sahabat PKLU yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan mereka ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dalam kebahagiaan itu ya Tuhan, agar mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga dengan rencana-rencana GPIB ke depan untuk melakukan semua aktivitas itu ya Tuhan di bulan Oktober yang akan dilangsungkan di Makassar. Biarkanlah Tuhan memberkati panitia serta semua yang terlibat di dalam, agar pelaksanaan persidangan raya itu ya Tuhan dapat berlangsung seturut dengan kehendak-Mu, dengan hasil yang memuaskan. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tetap PKLU, tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Dan berbuah terus. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.